Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 4 yang solid dan solihah hari ini? Semoga teman-teman pastinya selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat ya. Nah, hari ini teman-teman berkegiatan kembali bersama Bu Sada dalam pelajaran Bahasa Persatuan kita Bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, pada pelajaran sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang wawancara. Dan teman-teman juga sudah menyelesaikan PH dari wawancara. Nah, bagi teman-teman yang belum mengerjakan, silahkan dikerjakan ya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu tokoh pada teks fiksi. Oke, teman-teman. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, nah, pastinya teman-teman akan membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Oke, yuk kita baca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Amin. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah baca doa bersama-sama ya. Sesudah kita membaca doa sebelum belajar, pastinya Bu Sada akan memberikan kesepakatan pembelajaran agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan pastinya teman-teman dapat menyimak dengan baik, memahami materi kali ini ya. Kesepakatan pembelajaran hari ini yang pertama adalah menyimak pembelajaran dengan tertib. Yang kedua, tidak menyela penjelasan guru ya. Yang ketiga, tidak menyalakan mikrofon kecuali sudah diizinkan. Yang keempat, tidak mencoret-coret layar. Yang kelima, menerapkan posisi duduk yang baik selama belajar. Dan yang terakhir, yang keenam adalah menerapkan adab bertanya dengan baik selama belajar. Oke teman-teman, kita sudah punya kesepakatan pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materinya lebih lanjut, Bu Sada ada dua teks nih. Ayo amati kedua teks berikut. Nah, Bu Sada sudah punya teks A dan teks B. Nah, teks A ini di sini ada kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi buta. Sedangkan di teks B ada kisah peletakan Hajar Aswad. Nah, Bu Sada mau bertanya nih, kira-kira yang mana ya yang merupakan teks fiksi? Yang mana nih teman-teman? Oke, barakallah ya. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi buta. Nah, mengapa ya yang di teks A disebut dengan teks fiksi? Oke, kita lanjut penjelasannya ya. Teman-teman, apa sajakah ciri-ciri dari masing-masing teks di atas? Nah, Bu Sada mulai dengan teks yang A ya, yaitu kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi buta. Nah, mengapa kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi buta ini disebut dengan teks fiksi? Nah, yang pertama, kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi buta ini adalah merupakan hadis palsu. Jadi tidak diketahui asal-usulnya. Tidak ada satu kitab hadis pun yang memuatnya, kecuali kitab-kitab tentang hadis palsu. Yang kedua, cerita ini belum tentu kebenarannya. Nah, yang ketiga adalah kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi buta ini tidak memiliki sanad, perawi, dan sumbernya tidak ada atau tidak ditemukan teman-teman. Maka dari itu, menguatkan bahwa kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi buta ini adalah kisah fiksi. Nah, sedangkan untuk teks B yaitu tentang kisah peletakan Hajar Aswad. Nah, kisah ini terdapat di hadis yang sahih ya teman-teman. Yang kedua, ceritanya benar terjadi. Dan sumbernya ini terdapat dalam Sirah Nabawiyah. Maka dari itu, kisah peletakan Hajar Aswad ini merupakan non-fiksi ya teman-teman, artinya nyata dan benar-benar terjadi. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, tadi Bu Sada mengatakan fiksi dan non-fiksi. Yuk kita ingat kembali
Nah, teman-teman sudah pernah belajar kan buku fiksi dan buku non-fiksi? Masih ingat apa itu fiksi dan apa itu non-fiksi? Oke. Nah, kita ingat kembali ya. Nah, fiksi adalah berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya atau bersifat imajinasi. Sedangkan non-fiksi adalah cerita nyata atau fakta dan bersifat informasi atau memberikan informasi. Nah, ya teman-teman. Jadi, dalam sebuah cerita, khususnya dalam teks fiksi, biasanya terdapat orang-orang atau bahkan hewan yang berperan di dalam cerita. Mereka disebut tokoh dalam cerita. Tokoh-tokoh tersebut nantinya akan membangun jalannya cerita dari awal sampai akhir. Nah, teman-teman, tokoh dalam cerita dibedakan menjadi 3 nih. Yang pertama adalah tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis ini adalah tokoh yang biasanya berwatak baik dan positif. Yang kedua ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini adalah tokoh yang biasanya berwatak buruk dan negatif. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tokoh tambahan. Nah, tokoh tambahan ini adalah tokoh yang membantu agar cerita berjalan dengan lancar. Dari kali ini, teman-teman akan menunjukkan tokoh pada teks fiksi. Nah, mari kita berlatih untuk menunjukkan tokoh pada teks fiksi berikut ini ya. Nah, di sini Bu Saada sudah punya satu cerita fiksi yaitu tentang kisah Rasul dengan pengemis Yahudi buta. Nah, Bu Saada baca terlebih dahulu ya. Ketika Bu Saada membaca, silahkan teman-teman simak dengan baik ya. Seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah selalu mengatakan, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila. Dia itu pembohong. Dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Di setiap orang yang mendekatinya, pengemis itu selalu berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendatanginya setiap pagi, bukan untuk membalas segala hal yang dilakukannya, melainkan untuk membawakannya makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga selalu menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu tanpa berkata sepatah kata pun. Kebiasaan Rasul ini berlangsung hingga menjelang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Hingga tidak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap pagi kepada pengemis Yahudi buta itu karena Rasulullah telah wafat. Suatu hari rumah Aisyah dikunjungi oleh ayahnya Abu Bakar yang kemudian bertanya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Aisyah pun menjawabnya, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan, kecuali satu sunnah saja." Abu Bakar kemudian bertanya kembali, "Apakah itu?" Aisyah pun menjelaskan bahwa setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun pergi ke pasar untuk mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan pada keesokan harinya. Namun, ketika Abu Bakar menyuapinya, pengemis itu marah dan berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar pun menjawab, "Aku orang yang biasa." Pengemis buta itu kembali berteriak mengatakan, "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangi. Apabila ia datang kepadaku, tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut dengan mulutnya. Setelah itu ia berikan padaku dengan mulutnya sendiri." Seketika air mata Abu Bakar tidak dapat terbendung dan kemudian menangis. Seraya mengatakan, "Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Pengemis itu pun ikut menangis setelah mendengar cerita Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mengatakan,
Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia. Dan di hadapan Abu Bakar radhiyallahu anhu, pengemis Yahudi buta tersebut akhirnya bersyahadat. Oke teman-teman, nah Bu Saada sudah membacakan cerita tentang kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi buta. Bagaimana teman-teman? Pastinya teman-teman menyimak kan? Nah, setelah mendengarkan kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi buta, nah selanjutnya mari kita menunjukkan tokoh pada kisah Rasul dan pengemis Yahudi buta ini ya. Nah, Bu Saada di sini buatnya dalam bentuk tabel. Nah, di sini di kotak yang pertama ada nama tokoh. Nah, artinya nama tokoh yang berperan dalam kisah Rasul dan pengemis Yahudi buta tersebut. Nah, di kotak yang kedua ada tokoh. Nah, tokohnya itu ada 3 tadi ya teman-teman. Bisa protagonis, antagonis, dan tokoh tambahan. Dan yang terakhir, yang kotak ketiga ada alasan. Di alasan ini teman-teman bisa ambil dari teksnya ya teman-teman. Atau dari percakapan dari para tokoh tersebut. Nah, di sini nama tokoh yang pertama ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh di sini pastinya protagonis ya. Nah, protagonis berarti tokohnya baik ya teman-teman. Nah, alasannya karena di dalam teks tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga selalu menyuapkan yang dibawanya kepada pengemis itu tanpa berkata sepatah pun. Nah, yang kedua, nama tokohnya adalah pengemis Yahudi buta. Tokoh di sini dia berperan sebagai tokoh antagonis. Alasannya, seorang pengemis Yahudi buta selalu mengatakan, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Nah, untuk nama tokoh yang ketiga ada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tokohnya di sini berperan sebagai tokoh protagonis. Alasannya, Abu Bakar tidak dapat terbendung dan kemudian menangis seraya mengatakan, "Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya, orang yang mulia itu telah tiada. Dia adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Nah, yang keempat dan yang terakhir di situ ada nama tokoh Aisyah. Ini berperan sebagai tokoh tambahan. Alasannya, Aisyah pun menjelaskan bahwa setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana. Nah, teman-teman, setelah membaca dan mendengarkan cerita fiksi kisah Rasul dan pengemis Yahudi buta, nah kaitan pembelajarannya hari ini, Bu Saada kaitkan dengan kisah Rasul dan pengemis Yahudi buta ya. Itu terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Nah, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Masya Allah ya teman-teman. Jadi pastinya teman-teman dari kisah Rasul dan pengemis Yahudi buta ini kita dapat mengambil hikmah bahwa kita dapat bertoleransi kepada umat yang berbeda agama ya teman-teman. Oke. Nah, setelah itu, nah tadi Bu Saada sudah memaparkan materi nih teman-teman. Insya Allah Bu Saada doakan teman-teman dapat memahaminya ya. Nah, setelah teman-teman sudah mendengarkan dan sudah menyimak materi kali ini, nah teman-teman akan mengerjakan penugasan nih. Penugasannya berada di Home Fun Project aktivitas ke-1 ya. Nah, silahkan teman-teman kerjakan dengan baik, baca instruksi soal dengan fokus dan teliti. Pastikan teman-teman tulis dengan tulisan yang rapi ya. Oke.
Oke teman-teman, sekian pembelajaran kali ini. Barakallahu fiik teman-teman yang sudah keren dan yang sudah duduk dengan rapi. Nah, semoga teman-teman pastinya tetap bersemangat ya. Terus ada tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus ada tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.